Baik, sebelumnya Sotihotu Namo Buddhaya. Saya Stella Lestari dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Selendra. Di sini saya akan mempresentasikan metode pengajaran menggunakan modul. Yang pertama, saya mulai dari pengertian dan tujuan. Menurut Russell dalam Mainuddin dan Gunawan 1980 menyatakan bahwa modul adalah suatu paket pembelajaran yang membicarakan satu satuan konsep tunggal mata pelajaran. Hal ini dalam usaha untuk mengindividualisasikan belajar dengan memberi kemampuan siswa menguasai satu unit isi sebelum pindah ke unit yang lain. Metode pembelajaran modul merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk belajar mandiri. Selanjutnya, alasan menggunakan metode pembelajaran modul. Yang pertama, siswa dapat belajar lebih aktif dan mandiri, atau CPSA. Yang kedua, siswa dapat menyesuaikan diri dengan keunikan cara belajarnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan perbedaan kemampuan, potensi, dan kecepatan belajar masing-masing. Yang keempat, dimungkinkan untuk mendukung modul digunakan multimedia seperti audiovisual, internet, web, dan sebagainya, sehingga perbedaan-perbedaan dan keunikan individu dapat diakomodasi. Kemudian yang kelima, dengan metode pembelajaran modul. Modul mutu proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Kemudian yang keenam, dapat mengatasi kekurangan guru dan mengatasi persoalan jauhnya tempat tinggal siswa dari kampus. Kemudian Russell dalam Mainuddin dan Gunawan 1980 mengemukakan 6 karakteristik umum modul, yaitu yang pertama, 1. Self-contained atau self-instructional package. Modul itu merupakan satuan paket bahan belajar yang lengkap untuk belajar sendiri. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. Yang kedua, memperhitungkan perbedaan individu secara bebas menentukan sendiri proses belajarnya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran dirumuskan secara eksplisit dan spesifik dalam perumusan tingkah laku yang bisa diukur. Yang keempat, adanya asosiasi, struktur dan urutan yang disajikan. Ide-ide dasar sajikan lebih dulu. Yang kelima, pemakaian bermacam-macam media. Kemudian yang keenam, yang terakhir, partisipasi aktif siswa. Siswa belajar sendiri dari modul. Adapun tujuan pembelajaran modul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik belajar menurut cara belajar yang masing-masing. Oleh sebab itu, mereka menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing, pembelajaran modul yang baik memberikan aneka ragam seperti membaca buku pelajaran, buku perpustakaan, majalah, slide, mendengarkan audio tape, internet, dan sebagainya. Yang kedua, membuka kesempatan bagi peserta didik untuk belajar menurut kecepatan masing-masing. Dianggap bahwa siswa peserta didik tidak akan mencapai hasil yang sama dalam waktu yang sama dan tidak sedia mempelajari sesuatu yang sama pada waktu yang sama. Yang ketiga, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang keempat, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik. Yang kelima, yang terakhir, tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisiensi. Kekuatan metode pembelajaran modul. Yang pertama, ratio guru dan siswa dapat ditingkatkan menjadi sekitar 1:200. Padahal dengan sistem biasa, ratio tersebut adalah 1:40. Yang kedua, siswa aktif belajar secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil belajar karena siswa yang belum mencapai mastery learning 80% harus mengkaji ulang materi modul dan tes.
Yang keempat, siswa termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk segera menyelesaikan modul yang ditargetkan. Selanjutnya, kelemahan dari metode pembelajaran modul. Yang pertama, ikatan kelas renggang. Belajar bersama berkurang, padahal motivasi belajar dipengaruhi pula oleh kebersamaan. Yang kedua, aspek dan etis kurang diperhatikan. Yang ketiga, kesulitan dalam menulis modul. Modul yang baik menuntut keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Yang keempat, belajar modul umumnya kurang memperhatikan aspek perasaan. Manusia dianggap sebagai mesin yang reaktif terhadap stimulus atau modul yang disajikan padanya. Yang kelima, modul menuntut siswa pintar membaca dengan pemahaman. Hal ini menjadi hambatan bagi siswa yang kurang terampil membaca. Kemudian, cara mengatasi kelemahan metode pembelajaran modul. Yang pertama, perlu dibuat modul yang penguasaannya dilakukan melalui diskusi atau kerja kelompok. Yang kedua, modul harus disusun oleh orang yang selain ahli di bidang mata kuliah, juga berpengalaman dalam menulis modul. Ketiga, materi harus disusun berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, yang telah dirumuskan dalam silabus mata kuliah. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan hendaknya bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping itu, tingkat kesukaran bahasa perlu disesuaikan dengan umur dan pengetahuan siswa. Fungsi modul. Menurut Prastowo, modul sebagai bahan ajar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar mandiri. Maksudnya, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran guru. Yang kedua, mengganti fungsi guru. Maksudnya, modul sebagai bahan ajar harus mampu materi pengajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usia mereka. Sementara, fungsi penjelas sesuatu tersebut juga melekat pada pendidik. Sebagai alat evaluasi, maksudnya dengan modul, peserta didik dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Di sini maksudnya adalah karena modul mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, maka modul juga memiliki fungsi sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran modul, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pembukaan. Yang pertama, guru menanyakan isi materi modul yang telah diselesaikan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru harus menanyakan isi materi modul terlebih dahulu. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang dimaksud adalah guru dapat memberikan motivasi dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Mungkin bisa menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, memberi pujian yang wajar terhadap siswa, memberi penilaian, atau memberikan komentar terhadap hasil. Yang ketiga, membacakan tujuan pembelajaran yang ada dalam modul. Begitu pula halnya dengan petunjuk cara pengerjaan modul. Jadi ini sebelum mengerjakan, si guru terlebih dahulu memberikan pengertian tujuan pembelajaran yang ada dalam modul. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, guru meminta siswa menyiapkan dan mempelajari modul. Sebelum pembelajaran dimulai, guru meminta siswa menyiapkan dan mempelajari modul terlebih dahulu. Yang kedua, guru mengawasi kegiatan belajar siswa. Jadi saat kegiatan belajar berlangsung, guru memberikan pengawasan terhadap siswa. Ketiga, guru sebagai fasilitator membantu siswa memecahkan kesulitan belajar, pengarah diskusi atau jika diperlukan, dan sebagainya. Yang dimaksud guru sebagai fasilitator siswa dan memecahkan kesulitan adalah guru mempunyai peran dan membantu memecahkan kesulitan yang dialami pada siswa
pada saat belajar. Kemudian yang keempat, menentukan langkah selanjutnya. Setelah siswa menyelesaikan modulnya, misalnya memberi modul pengayaan bagi siswa yang telah mencapai belajar tuntas 80% dan NEM. Yang kelima, guru meminta siswa mempelajari lagi modul jika hasil tes formatif kurang dari 80%. Selanjutnya kegiatan penutup. Siswa membuat rangkuman pokok-pokok materi yang dipelajari dari modul. Nah, setelah mempelajari materi dari modul tersebut, siswa dianjurkan untuk membuat rangkuman pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, evaluasi telah dilaksanakan sewaktu mempelajari modul. Karena itu, guru tidak melakukan evaluasi lagi. Evaluasi ini tidak lagi perlu dilakukan karena sewaktu pembelajaran berlangsung, si guru telah memberikan nilai kepada siswa. Yang ketiga, tindak lanjut berupa PR atau membuat rangkuman dari buku yang dibacanya. Setelah guru memberikan tugas rangkuman dan telah melaksanakan evaluasi, si guru biasanya memberikan PR atau membuat rangkuman dari buku. Demikian presentasi dari kami mengenai metode pembelajaran menggunakan modul yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sotihotu Namo Buddhaya.